Buat kamu-kamu yang bekerja di perpustakaan atau sebagai tenaga perpustakaan atau sebagai pustakawan mungkin, pernah nggak kesulitan ketika merancang kata-kata buat promosi, misalnya di poster, spanduk, atau media sosial? Nah, disinilah fungsi copywriting untuk memudahkan kamu membuat promosi. Eh, saya akan membahas sedikit satu atau dua hal tentang copywriting. Yang pertama tentang copywriting itu sendiri, itu apa sih? Lalu yang kedua, anatomi copywriting. Dan yang ketiga adalah salah satu formula copywriting. Oke, bersama saya Haryo Nurtiar, Widya Iswara dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mari saksikan video tentang copywriting. Apa sih itu copywriting? Jadi copywriting itu bisa dikatakan teks dalam suatu promosi. Dan ilmu copywriting sekarang ini semakin berkembang. Banyak sekali tenaga-tenaga copywriter yang memang dibayar sangat mahal hanya untuk menulis teks iklan. Karena copywriting ini membutuhkan suatu kreativitas yang cukup tinggi. Kalau dilihat promosi dengan copywriting yang baik itu sangat menarik. Rata-rata kita lihat misalnya seperti iklan-iklan yang diterapkan oleh iklan-iklan seperti Gojek atau mungkin iklan-iklan di billboard itu dari merek-merek yang besar itu biasanya menggunakan copywriting yang baik. Jadi secara sederhana copywriting adalah teks yang digunakan untuk mempromosikan. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang anatomi copywriting. Jadi nggak sembarangan suatu teks promosi itu dibuat. Ada namanya anatomi atau struktur suatu promosi yang memang biasanya digunakan di berbagai macam promosi. Sebenarnya ada yang wajib dari suatu anatomi copywriting itu sebenarnya ada 3, walaupun kadang ditambahkan menjadi 4. Yang pertama adalah judul. Judul ini harus merupakan suatu kalimat atau teks yang sangat menarik. Jadi orang itu tertarik untuk membaca kelanjutan teks dari suatu promosi. Biasanya membaca dulu dari judulnya. Kalau judulnya menarik, biasanya orang yang melihat akan tertarik untuk melihat iklan atau promosi tersebut. Tapi kalau judulnya kurang menarik, ya tentu saja dia tidak akan melihat kelanjutannya dari iklan atau dari promosi tersebut. Yang kedua, subjudul. Subjudul ini berisi tentang penjelasan sedikit atau memperjelas dari judul ini yang menambahkan bumbu-bumbu. Subjudul ini juga berfungsi sebagai jembatan antara judul dan body copy. Dan untuk subjudul itu tidak atau merupakan suatu hal yang tidak wajib. Lalu berikutnya adalah body copy. Body copy di sini adalah isi dari penawaran promosi, apa yang ditawarkan, apa manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang membaca iklan, atau manfaat yang akan didapatkan dari target promosi. Lalu yang terakhir adalah call to action. Apa yang harus dilakukan oleh si target promosi. Jadi misalnya kalau di perpustakaan bisa menggunakan misalnya untuk
mempromosikan perpustakaannya bisa menggunakan ayo datang ke perpustakaan, atau bisa mempromosikan segera bergabung menjadi anggota perpustakaan, atau misalnya mempromosikan suatu acara segera datang, atau bisa juga dengan kata-kata seperti buruan daftar, seperti itu. Berikutnya adalah formula copywriting. Yang cukup umum adalah formula AIDA. AIDA ini merupakan singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Attention di sini biasanya diletakkan pada judul atau headline. Disinilah kunci dari suatu copywriting, bagaimana menarik perhatian dari target promosi kita. Interest itu adalah informasi yang berisi misalnya manfaat, fitur, itu bisa ditaruh di interest ini, di bagian interest. Lalu ada desire. Desire ini adalah unsur-unsur yang menggunakan psychological trigger. Jadi misalnya seperti buruan daftar, tempat terbatas, atau mungkin seperti iklan-iklan apartemen ya, misalnya hari Senin harga naik, misalnya seperti itu. Lalu action di sini meliputi di bagian call to action dari promosi kita. Jadi A itu biasanya taruhnya di judul, I dan D biasanya taruh di body, dan pada A yang terakhir atau action itu ditaruh di bagian call to action. Saya akan sedikit memberikan contoh contoh dari copywriting perpustakaan. Oke, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang copywriting, lalu anatomi copywriting, dan juga formula copywriting. Dan saya juga sudah mencontohkan penerapan copywriting di promosi perpustakaan. Jadi copywriting pada intinya adalah bagaimana kita menulis atau teks yang digunakan untuk suatu promosi. Dan memang menurut penelitian teks suatu promosi berpengaruh terhadap aksi yang dilakukan oleh target promosi kita. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang copywriting. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dah.